Bapak Bupati Kabupaten Asmat, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS 2024, yang kami hormati Bapak Kapolres dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapops, yang kami hormati juga Perwira Penghubung Kodim 1704 Mapil Asmat, yang kami hormati Bapak Pastor, yang kami hormati Bapak Kasatpol PP. Kami melaporkan bahwa jumlah peserta pelamar untuk CPNS Formasi 2024 sebanyak 2068. Ini telah kami melalui seleksi kompetensi dasar yang telah kami lalui, yang dimana untuk seleksi kompetensi dasar ini Bapak dibagi menjadi 3 penilaian Bapak. Penilaian ini saling berkaitan. Jika salah satunya itu di bawah standar, itu tidak lulus. Memperhatikan hasil seleksi, kami dari panitia seleksi menerapkan beberapa langkah-langkah dalam penilaian ini Bapak. Untuk nilai passing grade, standar nasionalnya dari BKN itu 311 Bapak. Kami dari panitia seleksi sudah melaporkan dan menyampaikan aspirasi yang pernah disampaikan oleh para pelamar. Penilaian ini ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Untuk formasi orang asli Papua, dari Pan RB menyetujui dari awalnya passing grade dirubah ke perankingan. Artinya bahwa tidak ada batas nilai. Tetapi untuk formasi yang non-OAP belum mendapat persetujuan sampai hari ini. Berikut juga kami lakukan Bapak presentasi dari penilaian. Penilaian seleksi hasil seleksi kompetensi dasar ini dilaksanakan secara live, yang dimana setiap seleksi peserta seleksi mengerjakan soal itu nilainya langsung dapat dilihat melalui platform YouTube, sehingga tidak ada kemungkinan dan mustahil jika ada intervensi dari pihak manapun. Kompetensi dasar kemarin itu setiap hari setelah pelaksanaan seleksi mereka selalu mengambil rekaman CCTV di dalam ruangan, sehingga memang tidak bisa sama sekali kita punya ada intervensi dan lain-lain. Yang kami terima untuk seleksi kompetensi dasar dari Badan Kepegawaian Nasional untuk yang lulus dalam SKD yang bisa mengikuti SKD seleksi kompetisi bidang. Untuk formasi OAP kita presentasikan itu 94%, sementara formasi non OAP 6%. Sehingga mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan dari para pencakar mengenai kenapa kita terlambat mengumumkan. Izin menyampaikan bahwa kita dari panitia seleksi bukan sengaja atau ada maksud tertentu untuk menunda pengumuman ini, tetapi langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama kami minta perubahan penilaian dari passing grade ke perankingan, baru langkah terakhir baru disetujui. Lalu kami juga meminta optimalisasi dari formasi yang kosong. Dalam hal ini ada beberapa formasi yang memang tidak ada pelamarnya.
arahan dari panitia seleksi pusat dalam hal ini BKN, optimalisasi hanya bisa dilakukan setelah finalisasi tes. Maksimal jumlah kelulusan adalah 3 kali formasi yang dibuka. Sayangnya izin permintaan ini kita tidak disetujui oleh Kemenpan, sehingga dengan memperhatikan proses-proses yang terjadi secara nasional, kita harus segera mengumumkan. Para pelamar CPNS di Kabupaten Asmat formasi 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, begitu boleh. Dan syukur kehadirat Tuhan karena akhirnya kita bisa ketemu untuk dapat pengarahan sedikit sebelum pengumuman. Kedua, atas nama pemerintah Kabupaten Asmat, saya Bupati menyampaikan permohonan maaf kalau pengumuman ini tertunda begitu lama karena ada beberapa proses yang memang harus dilakukan. Sebagaimana tadi dilaporkan oleh PLT Kepala BKPSDM yang juga menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM, passing grade nasional atau nilai tes minimal untuk lulus itu 311. Kita yang tes di Asmat ini, yang kita yang asli, orang asli Papua, ya semua suku lah gitu, itu hanya 5-6% yang bisa melewati itu, selebihnya di bawah 200. Nah kalau itu kita pakai acuan, itu jadi masalah karena formasi OAP yang kita mau, formasi Papua yang kita mau sekian persen itu tidak terpenuhi. Karena itu kemudian saya diminta kepada teman-teman BKPSDM untuk memperjuangkan ini. Dan syukur kepada Tuhan, perjuangan itu membuahkan hasil. Menteri Pan RB, Pak Anas ya waktu itu, Pan RB. Pan itu bukan partai Pan. Pan itu kepanjangan dari pendayagunaan aparatur negara, RB, reformasi birokrasi. Menyetujui supaya passing grade itu tidak dipakai, standarnya tidak dipakai, dibuat kepada sistem garansinya. Jadi akhirnya ini yang akan kita umumkan dalam minggu ini. Rencana kita umumkan dalam minggu ini. Dari 2068 data yang ada untuk seleksi SKD, seleksi kemampuan dasar atau seleksi kompetensi dasar, itu yang lulus 528 mungkin salah. 528 inilah yang nanti akan maju ke seleksi tahap berikutnya, yaitu SKB, seleksi kompetensi bidang. Lulus, jangan berkecil hati. Tahun ini masih ada formasi P3K ya, kalau tidak salah. Kita masih menunggu arahan juga dari Kementerian, sedang dibicarakan bersama dengan DPR. Ada kemungkinan juga masih akan ada formasi CPNS juga. Ini sedang diupayakan di Jakarta. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ya namanya tes CPNS atau seleksi CPNS, pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Karena namanya seleksi. Karena itu, ya begitu prosesnya. Yang mudah-mudahan jangan berputus asa, masih ada kesempatan. Saya dengar DPR RI sedang memperjuangkan, berkomunikasi dengan Kementerian Pan RB supaya untuk tes-tes yang mendatang itu batas usia peserta yang di tes harus dinaikkan. Dan semoga nanti dinaikkan, jadi bisa tes beberapa kali lagi untuk teman-teman yang lain yang belum lulus itu. Hari ini Selasa, kita rencanakan pengumuman ini
kalau tidak Kamis paling lambat Jumat, karena dari Kementerian PAN-RB kita hanya diberi waktu untuk pengumuman ini sebelum Lebaran. Jadi sebelum Lebaran kita harus umumkan, karena itu kita ambil tenggat waktunya kalau bukan Kamis, Jumat kita umumkan. Tempat pengumuman yang kedua kita akan tempel di lapangan 1, juga nanti di kantor di KPSD. Jadi nanti hari Kamis atau hari Jumat bisa kita lihat di lapangan sini. Itu kira-kira sedikit pengalaman dari kita, Pak. Ini yang sudah kita perjuangkan, saudara-saudara sekalian. Pertama, memang kuota yang ditentukan terbatas. Kedua, dalam beberapa tahun ini memang tidak ada, saya harus sampaikan, tidak ada seleksi pegawai negeri setiap tahun. Beberapa tahun dibuat kosong. Ini sengaja, memang ada upaya sengaja dari negara untuk mengurangi jumlah aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Terlalu besar jumlah birokrasi di Indonesia, aparatur sipil negara. Cara perampingannya, cara menguranginya dengan cara alamiah. Setiap tahun yang pensiun sekian puluh ribu orang atau sekian ratus ribu orang tidak ada penerimaan ditutup. Itu mencakup tiga bidang yang disebut TBK, itu tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijensi umum, pengetahuan yang sifatnya umum, dan tes kepribadian. Dan ini sebenarnya mencakup satu kesatuan secara keseluruhan. Tunggu dalam 1-2 hari akan segera kita umumkan. Begitu Pak Sekda ya, sebagai ketua panitia. Pak Sekda yang tidak lulus jangan putus asa, masih ada beberapa tes ke depan kita akan melalui. Sebagian besar juga kerja sebagai pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat. Hanya itu bisa saya sampaikan, semoga saudara-saudari bisa menerima hasil ini dengan lapang dada, yaitu hasilnya dan itu hasil usaha kalian. Saya pastikan tidak ada intervensi apapun, dan saya menjamin itu. Ini murni hasil tes saudara-saudara sekalian, dan saya menghindari intervensi itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Beca